dipanggil untuk memuridkan dan menyebarkan kabar baik itu. Maka itu gue mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan sambil merenungkan kebaikannya dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Teman-teman, dalam pembinaan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai berita keselamatan orang berdosa melalui penebusan darah Kristus. Basically sebenarnya kisah yang ada dari awal sampai akhir di Alkitab itu mau nge-highlight tentang sebuah kisah cinta nih. Kisah cintanya Tuhan kepada kita manusia yang berdosa tentunya. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita yang walaupun pasti banyak, tapi tetap kasih Tuhan lebih hebat lagi untuk kita sambil menyanyikan lagu What a Beautiful Name. One with God
greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Doa firman dan firman saya serahkan kepada Bang Yonas. Mohon maaf, Bang, mic-nya belum di-unmute. Oke. Selamat pagi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa bertemu kembali. Kita akan belajar bersama-sama salah satu doktrin penting di dalam iman kekristenan dan yang sangat mempengaruhi cara hidup dan pandangan hidup saya. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama belajar mengenai doktrin yang penting ini, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini dengan pertolongan dan rancangan anugerah Allah yang tidak terbatas itu, memampukan kami untuk boleh satu persekutuan yang bersifat online ini ya Tuhan. Hamba-Mu meyakini bahwa apa yang terjadi pagi hari ini tidak lepas dari kontrol dan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu kami tidak bersyukur untuk hal itu. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami meyakini Tuhan pun yang merancangnya. Oleh karena itu kami mau serahkan segenap tubuh dan jiwa kami ya Tuhan, untuk disapa, ditegur, diperbaiki, diteguhkan, bahkan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pandangan-pandangan kami yang mungkin sebelumnya tidak selaras dengan apa yang Tuhan wahyukan melalui kitab suci,
boleh kami perbaiki, kami ubah, bahkan boleh kami aplikasikan dan latih dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang pagi hari ini kembali kutus menjadi pemberitamu, ya Allah, Engkau sungguh tahu siapa hamba-Mu ini, bagaimana keadaan fisik hamba-Mu. Engkau tahu hamba-Mu ini lemah, terbatas, dan penuh dosa. Oleh karena itu, ya Allah, kiranya Tuhan berkenan beranugerah kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberi kekuatan oleh Allah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan setia, bersahaja, namun juga penuh kuasa. Demikian juga hamba berdoa buat adik-adik hamba-Mu yang ada di seberang sana, kiranya Tuhan mengaruniakan hati yang lembut untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu, bila hati mereka siap dikoreksi, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, bahkan berkomitmen untuk melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya menyapa sekali lagi Salam, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa ini merupakan salah satu doktrin yang penting di samping doktrin utama kita yang lain seperti Allah Tritunggal, ya, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin manusia dan dosa, doktrin gereja dan akhir zaman. Doktrin keselamatan juga menempati posisi sentral di dalam kehidupan gereja dan menjadi keunikan gereja. Saya katakan penting karena apa? Kalau kita mempunyai pemahaman yang benar seputar doktrin keselamatan, maka kita tidak akan mendengar orang lain, kok Yonas itu hidupnya sembrono banget ya, kok dia perkataannya tidak menjadi berkat ya, kok kehidupan moralnya tidak bermoral ya, dan lain sebagainya. Ya, karena ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau udah selamat, sekali selamat tetap selamat, berarti bisa dong saya hidup semau gue. Nah, itu pemahaman yang salah tentang doktrin keselamatan. Atau seseorang yang tiap hari menjaga kekudusan, which itu great, gitu, tetapi merasa tiap hari sore setelah mau doa malam nangis mengaku dosa, merasa nggak layak karena rasanya hari ini yang saya perbuat untuk menyukakan hati Tuhan jauh lebih kecil persentasenya dibandingkan yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga kita ketakutan jangan-jangan keselamatan saya sudah hilang, jangan-jangan nanti masuk neraka, jangan-jangan sehingga kehilangan damai sejahtera. Nah, saya berharap nanti setelah ini dipaparkan dan setelah kita diskusi dan tanya jawab, saya berharap kita punya pandangan yang tepat, yang balance, sekaligus akan memandang keselamatan orang lain dengan secara tepat. Karena banyak sekali orang selalu berpikir, orang sesat, orang nggak selamat, tetapi nggak pernah memberitakan Injil. Atau yang lain lagi, keselamatan kan masing-masing, nggak perlu beritain Injil. Nah, hal-hal seperti itu sekali lagi, kalau kita punya pemahaman yang tepat, harusnya kehidupan kita akan hidup dengan takut akan Tuhan, sekalipun nggak penuh damai sejahtera karena sudah diselamatkan. Karena seperti yang tadi katakan oleh MC kita, bahwa tentang seluruh isi Alkitab itu, kalau diperes gitu ya, sebenarnya berbicara the love story of God gitu ya. Nah, cuman tahap-tahapannya seperti topi kenangan itu kan ada kenalan, ada PDKT, ada pacaran, ada jadian, whatever the name di sana, gitu. Demikian juga di dalam jalan keselamatan itu. Nah, tentu kalian sudah membahas tentang bagaimana CFRC gitu ya, atau CFRR gitu, boleh sama aja, karena cuman penggunaan kata yang berbeda, yaitu creation. Ya, mengapa Allah menciptakan? Because of a love. Fallen, manusia gagal menerima cinta Allah, mengabaikan cinta Allah, dan memilih cinta diri sendiri. Dan selanjutnya, kan Allah tidak putus harap, Allah tidak berhenti. Ketika cintanya diabaikan, Allah berusaha melakukan redemption. Dan ketika redemption tadi masih sebagian orang masih tidak menghargainya 100%, maka Allah
nanti akhirnya akan melakukan konsumasi di dalam kedatangan Kristus. Nah, ini merupakan tindakan Allah. Bagaimana ketika manusia tadi tidak menjawab cinta Allah dengan tepat. Dan ketika membahas ajaran ini tentu tidak bisa dihindari akan adanya polarisasi dari kelompok Arminianisme dan kelompok Calvinisme, which is tidak akan saya bahas. Tetapi nanti kalau memang ada waktu kalian mau tanya jawab, just please. Ya. Nah, kalau dibicarakan tentang apa sih keselamatan itu, kalian kalau lihat di Perjanjian Baru kata keselamatan itu berasal dari kata soter, gitu ya. Artinya diluputkan, artinya diluputkan itu dari sesuatu yang membahayakan. Misalnya ada anak udah main di sungai hanyut terus ditarik, ada yang narik dari pinggir. Rescue, itu keselamatan. Kata soter itu maksudnya itu. Atau ada orang waktu itu ada dalam perbudakan, ketika dalam perbudakan nggak bisa keluar dari situ atau punya utang yang terus berbunga oleh rentenir, nggak bisa melunasi, maka ditebus dengan lunasi. Itu juga menggunakan kata soter. Jadi kata soter itu menyelamatkan, meluputkan, ya, menebus, itu kata-kata yang digunakan. Sehingga kata soter ini, maka kita mengenal kata soteria, akar katanya soterion, dan itu maka ajaran tentang keselamatan disebutnya soteriologi. Dari asal kata yaitu soterion, artinya keselamatan tadi, juga logia atau ilmu. Sedangkan dalam Perjanjian Lama kata keselamatan itu ya berasal dari kata Yesa, dari sanalah kita mengenal kata Yesua yang diyunanikan menjadi Yesus. Itu artinya melepaskan dari jerat, meluputkan dari kematian, contoh yang banjir tadi, membebaskan dan menyelamatkan dari tawanan atau perbudakan atau pegadaian gitu. Dan dari kata ini kita mengenal apa itu kata Yosua, Yesua, Yesus dan lain sebagainya. Jadi pendek kata adalah keselamatan adalah keadaan seseorang yang telah dilepaskan dari jerat, yang telah diluputkan dari kematian, yang telah dibebaskan dari perbudakan, dari pegadaian, dan lain sebagainya. Kira-kira arti secara umum seperti itu. Dan ketika kita membahas tentang doktrin keselamatan atau soteriologi ini, maka kita tidak akan terlepas dari doktrin Allah. Secara khusus adalah karya Allah Tritunggal di dalam karyanya. Ya, relasi Allah Tritunggal di dalam karyanya. Nah, ini buat saya menjadi salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain manapun, konsep tentang Allahnya. Itu yang menjadi mengapa Bang Yonas akhirnya memutuskan diri menjadi Kristen. Karena ajaran waktu itu masih SMP. Jadi karena ajaran seperti ini tidak ditemuin di konsep agama manapun juga. Ya. Bahwa Allah ya itu biasanya dimengerti sebagai Allah yang transenden, yang nun jauh di atas sana di tempat yang maha tinggi dengan segala kemuliaan, kekudusannya dan arasinya. Terus ketika orang mau menghadap Allah, maka kalau bisa menyembah-nyembah, bagaimana caranya berusaha mendekatkan diri dengan Allah dengan persembahan, pengorbanan dan lain sebagainya. Jadi Allah transenden itu Allah yang nun jauh di sana. Nah, tidak demikian dengan konsep Allahnya orang Yahudi dan Kristen. Di Keluaran pasal 20 ayat yang pertama dan kedua ya, itu tentang 10 hukum itu, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ini, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan. Itu Allah yang menghampiri, Allah yang memperkenalkan diri. Jadi Allah yang kita kenal itu bukan Allah yang duduk di singgasana yang tempat tinggi yang tak terhampiri dan nggak mau pusing dengan urusan kita, tetapi sangat concern, ya, sangat concern dengan kita. Jadi ketika dia ngomongkan maha kasih,
bukan bluffing aja, bukan PHP aja. Dia membuktikan. Karena kasih itu karakternya yang paling utama. Dan ketika dia mengasihi, ya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Udah dikasih jalannya. Selesai, percaya ya. Kalau nggak percaya ya urusan lo gitu. Enggak. Jadi Allah itu selain menyediakan sarananya, merencanakan prosesnya, bahkan penggenapannya pun Allah lakukan. Nah, ini siang hari ini yang kita akan bahas. Namun sebelum kita pergi ke sana, izinkan saya untuk membuka Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bagaimana Allah Tritunggal itu berkolaborasi. Ya, Allah yang kita kenal Tritunggal itu bukan pajangan, tetapi memang harus tiga. Dan harus tiga itu bukan seperti saya katakan tadi pajangan, memang itu necessary dan necessity untuk harus ada tiga karena untuk mewujudkan rencananya tadi. Dan kita tahu tadi ya, Allah yang transenden itu Bapa, Allah yang datang ke dunia itu firman menjadi manusia itu Putra, Son, dan Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi ada yang transenden sekaligus juga ada yang imanen. Dan Allah yang transenden sekaligus imanen pribadi-pribadi itu bekerja sama dalam keselamatan. Saya cuma ambil contoh salah satu saja. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, saya akan baca ayat 3 sampai 6 terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia yaitu Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Dia telah menentukan kita dari semula, prosesnya itu harus lewat Yesus Kristus. Dan itu bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena kerelaan kehendaknya. That is the only reason. Nah, dan selanjutnya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yaitu Kristus yang dikasihinya. Kalian melihat di sini bahwa Allah itu yang merancangkan proses keselamatan itu. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan, memilih sebelum dunia dijadikan. Dan saat pemilihan itu merupakan wujud bentuk dari ketetapan dirinya, ketetapan pribadinya. Dan ketetapan itu tidak bisa diganggu-gugat karena sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan karena ada merit system yang ada pada diri kita. Kalau ada, kita bisa protes dong. Tuhan, gua kan bayar ya. Jadi lo jangan itu kalau saya minta tambahin gula dikit, boleh dong. Gitu ada tawar-menawar gitu kalau kalian bikin kopi gitu kan? Enggak gitu. Karena apa? Semuanya dari Tuhan gitu. Karena kerelaan kehendaknya enggak ada contribution meskipun bentuknya in the past, present atau the future sekalipun enggak ada contribution-nya itu. Nanti kita akan lihat. Dan di dalam ketika dikatakan Allah memilih sebelum dunia dijadikan ini, kelompok Armenian mengatakan Allah memilih sebelum dunia dijadikan itu karena, alasannya, karena mereka akan percaya. Jadi Allah melihat bahwa Yonas akan percaya, potensi untuk percaya, maka Allah memilih. Gitu. Nah, sedangkan kalau Calvinis akan mengatakan enggak, Allah memilih memang karena Allah ingin memilih, gitu, bukan karena potensi yang akan terjadi. Nah, itulah makanya kata Ia telah menentukan kita dari semula, itu bahasa Inggrisnya kata predestinate, maka kita mengenal apa istilah yang dikatakan dengan istilah predestinasi tadi. Jadi Allah menentukan kita dari semula, bahkan sebelum kita diciptakan. Yang kedua, kita akan melihat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dan segala hikmat dan pengertian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, jelas berbicara tentang Kristus. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang ditetapkan
nya di dalam Kristus. Jadi Bapa yang menetapkannya harus di dalam Kristus. Lihat, Allah Bapa tidak sendiri, harus ada Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus yang adalah sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, itu menarik. Itu doktrin eklesiologi, doktrin gereja, bahwa komunion kita itu dengan umat itu bukan hanya sekedar antar denominasi, tapi juga antar ruang dan waktu, bahkan antara surga dan bumi. Nah, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Jadi kalau kalian melihat Allah Bapa tadi merencanakan ayat 3 sampai 6. Nah, ayat 7 sampai 12 bahwa Allah Bapa tadi merencanakan dan harus melalui satu jalan, yaitu jalan penyelamatan, yaitu melalui penebusan di dalam darahnya. Jadi di sini jelas, Yesuslah jalan, Yesuslah agen, Yesuslah imam. Mengapa saya katakan imam? Karena Yesus menyerahkan dirinya. Inilah tubuhku yang menjadi keampunan bagi dosamu, itu yang kita ingat di dalam perjamuan kudus. Jadi Yesuslah jalan, Yesuslah agen, Yesuslah imam, sekaligus Yesus adalah korban yang dipersembahkan itu sendiri. Di mana letak peran Roh Kudus? Ayat 13 dan 14. Maka kita akan melihat di situ. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, disegel di dalam Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sehingga Roh Kudus itu menjadi warranty. Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita bahwa keselamatan itu telah ada dan akan tetap ada. Nah, selain itu menjadi segel atau untuk memeteraikan tadi, ya, kita juga ada janji di dalam Roh Kudus ayat 14, kita akan beroleh kepenuhannya, yaitu sampai kita memperoleh seluruhnya, gitu. Nah, kalau penebusan Kristus tadi membuat seseorang rubah status secara de jure, yaitu menjadi anak-anak Allah, maka tugas Roh Kudus menjadi de facto, menjadikan itu de facto di dalam proses bahwa anak Allah itu benar-benar anak Allah, anak yang mempunyai performance, yang mempunyai penampilan sebagai anak-anak Allah. Jadi akan agak sangat aneh ketika ada seorang mengaku telah lahir baru, hidupnya masih sembrono. Ya, sudah lahir baru, sudah terima Kristus secara pribadi, hidupnya masih ngaco. Saya nggak mengatakan bahwa orang yang lahir baru dan hidupnya itu, terus hidupnya pasti kayak malaikat di surga, enggak. Saya nggak ngomong. Tetapi nggak akan ngaco. Maksud saya, orang tersebut boleh jatuh di dalam dosa, tetapi mustahil berkubang atau mencintai dosa. Paling tidak, ketika dia melakukan dosa, suara hatinya memberontak, mengingatkan, membuat kita nangis, membuat kita merasa nggak layak, membuat kita merasa sedih. Itu. Nah, kita akan bahas itu dalam proses sanktifikasi di dalam Ordo Salutis nanti. Namun ini sekedar baru teasernya terlebih dahulu. Jadi dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 tadi, kita akan melihat bahwa kerja Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merancangkan, yang berinisiatif dan proaktif. Sedangkan Yesus Kristus Sang Putera, Sang Firman yang melaksanakan. Dan Roh Kudus yang memateraikan, menjamin, serta menggenapi sampai kepada kepenuhannya. Atau di dalam bahasa saya, planned by the Father, executed by the Son, and consummated or completed by the Holy Spirit. Jelas sekali bahwa Allah Tritunggal itu sedemikian bekerja bersama-sama. Kalau kemarin belajar dari Bang Niko membahas tentang perikoresis,
Nah, perikoresis salah satu yang diwujudkan dalam anak tunggal adalah di dalam penciptaan dan keselamatan ini. Dan ini perikop yang sangat jelas menceritakan bagaimana Allah Tritunggal berperikoresis bekerja bersama-sama dengan cinta dan harmoni yang luar biasa di dalam keselamatan itu. Atau teman-teman yang lain menggunakan model, kalau saya menggunakan plan by the Father, executed by the Son, committed by the Holy Spirit, ada juga model yang lain menggunakan segitiga keselamatan. Maksudnya, Bapa dan anak serta orang Kristen dibantu karena pertolongan Roh Kudus. Jadi maka status Roh Kudusnya di luar melingkupi orang Kristen ini itu memungkinkan proses keselamatan itu terjadi. Ketika Allah Bapa di dalam murkanya melihat cintanya ditolak, dosa manusia begitu besar, Allah menyesal, maka Kristus menjadi pendamaian. Nah, melalui Kristus inilah, kalau saya boleh tarik garis dari sini ke sini, melalui Kristuslah Allah melihat orang Kristen. Sebaliknya, orang Kristen melalui kuat kuasa Roh Kudus menerima penebusan dari Kristus. Terus karena hal itu, karena Kristus yang menjadi pendamaian tadi, maka Allah melihat kita di dalam Kristus. Sehingga meskipun dosamu merah seperti kain kirmisi, merah seperti kain kesumba, gitu, ya, Allah Bapa akan melihat darah Kristus yang tercurah, maka kita menjadi putih seperti salju. Maka kita justified. Ya, dibenarkan bukan karena kita benar, dianggap benar, kira-kira seperti itu. Jadi, Roh Kudus di sini memampukan manusia untuk percaya dan menerima anugerah rencana Bapa yang dilakukan di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya mungkin, mengapa mesti Allah Tritunggal sih yang mengerjakannya, gitu ya? Mengapa bukan manusia itu sendiri, gitu? Nah, karena ini yang sangat menjadi titik tolak perbedaan ajaran Calvinisme dan Armenianisme. Ya, karena bagi Calvinisme, Kejadian 2 ayat 17, Roma 6 ayat 23, Efesus 2 ayat 1 sampai 2a dan ayatnya yang kelima, itu adalah suatu bukti yang sulit untuk dibantah bahwa keadaan manusia sudah mati. Misalnya, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, manusia mati enggak? Ketika habis makan? Enggak. Kalau gitu, Alkitab salah atau gimana? Atau Allah berbohong? Mengatakan ketika kamu makannya kamu mati, karena waktu makan nggak mati. Atau tafsiran lain. Oh, mungkin ada jenis kematian yang lain. Nah, kita mulai berpikir tuh. Ya, nanti kita akan bahas. Demikian juga, upah dosa adalah maut. Nah, ya. Waktu kalian nyontek, langsung kalian kolap, terus ke ICU mati. Enggak, gitu enggak? Enggak kan? Ketika dari kita nonton film porno misalnya begitu, apakah kita langsung kolap, masuk ICU dan mati? Enggak. Berarti ada jenis kematian, upah dosa adalah mati, itu apa? Nah, nanti yang kita akan bahas di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2a dan ayat kelima. Saya mau kasih spoiler dulu bahwa ayat ini itu buat saya menjadi ayat yang rahasia cukup lama buat saya. Karena waktu itu saya nggak ketemu merenungkan ayat ini. Baru 5 atau 6 tahun yang lalu ketika saya mimpin PA remaja di gereja, kebetulan bahan itu, saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, saya maksud ayat itu, kematian itu. Tapi nanti saja sebelum kita bahas di Ordo Salutis nanti, kita akan membahas apa sih yang disebut kematian rohani tadi. Nah, kita akan mulainya dulu dari dosa ya. Nah, dosa itu di dalam perjanjian lama itu banyak ya, ada hata, ada apon, ada bes, ada pesa dan lain sebagainya, banyak sekali kata-kata
Ibrani untuk dosa. Tetapi yang paling populer adalah kata hata, yang artinya meleset. Sedangkan di dalam perjanjian baru juga banyak. Ada adakia, ada parabasis, ada paratoma, ada anomia, melanggar hukum. Tetapi paling banyak, lebih dari 70%, atau tepatnya lebih dari 67%, dalam perjanjian baru, untuk kata dosa itu menggunakan kata hamartia, ya. Sedangkan di perjanjian lama menggunakan kata hata, which is dua-duanya mempunyai arti yang mirip. Apa itu? Yaitu meleset, tidak sampai sasaran. Kalau ini fall short of the glory kayak begitu, tidak sampai sasaran, nggak nyampe gitu, atau missing the mark gitu. Artinya targetnya seperti di sini, tetapi ada yang kena di sini, kena di sini, bahkan jauh dan lain sebagainya, sehingga tidak mencapai sasaran Allah. Pendek kata, ya, dosa itu yang membuat manusia tidak berkenan di hati Allah, yang membuat Allah tidak berkenan dan membuat kita jauh dari Allah. Atau dengan kata lain, ada jarak yang cukup dalam antara kita dengan Allah. Yesaya 5 ayat 9, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu jelas. Dikatakan apa? Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, demikian firman Tuhan, adalah segala dosa dan pelanggaran. Jadi dosa itu menjadi tembok pemisah, jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa dan Allah yang maha kudus. Kenapa? Naturnya berbeda. Seperti api dan bensin. Begitu ketemu langsung kebakar. Selain itu juga, tadi dosa itu bersifat memperbudak. Yohanes 8:34 dikatakan begini, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi dosa itu memisahkan dari diri kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah, dan mengekat erat kita supaya kita tidak mampu mendekat kepada Allah. Sehingga teman-teman, ketika manusia berusaha mendekatinya melalui iman atau agama, misalnya Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25, dengan jelas pengamsal mengatakan ada jalan, ya, yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Atau Yesaya 64 ayat 6, ya, kita semua ini sesat seperti domba, kesalahan kita itu seperti kain kotor, nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di situ. Tetapi yang jelas bahwa agama yang kita anggap benar ternyata bukan yang menyelamatkan. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Loh, ada kok Bang mencari Allah. Orang itu berpikir dirinya sudah ada di jalan Allah, mencari Allah secara rasional, secara agamawi, secara filosofis, tetapi sesungguhnya orang itu tidak sedang mencari Allah. Saya mau kasih ilustrasi begini, ya. Kalau sekarang teknologi begitu canggih, ya. Kalian minta nggak kenal saya pun, kalian begitu mudahnya tahu tentang saya, baik keluarga saya, pandangan teologi saya, habit saya, kalian bisa temukan semuanya itu. Tetapi bayangkan ini terjadi misalnya 10 tahun yang lalu. Let's say Raya diminta oleh pengurus untuk menjemput saya di halte
depan FH itu, misalnya begitu. Tolong jemput Bang Yonas, mau pelayanan antar siang di PJ kita. Saya belum kenal itu kan. Terus seperti apa Bang Yonas itu? Ya, maka kalian tanya ke senior kalian. Bang Yonas seperti apa? Oh, Bang Yonas itu orangnya tinggi, rambutnya ikal hitam dan kurus gitu. Itu merefer ke saya waktu mahasiswa dulu, which is 30 tahun yang lalu, yang sangat berbeda dengan keadaan saya sekarang. Rambut saya sudah putih dan saya tidak kurus lagi karena saya makannya sudah teratur, bukan waktu seperti mahasiswa kan gitu. Ya, mahasiswa juga teratur ya makannya, Indomie setiap hari maksudnya ya. Nah, ketika Raya pergi ke halte FHUI ketemu saya dan dia bilang, Pak, ada ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini, tinggi, rambutnya ikal, kurus dan lain sebagainya. Terus saya katakan, nggak ada, dari tadi orangnya baik-baik semua, nggak ada yang seperti itu. Kamu mencari siapa, Dek? Saya mencari Bang Yonas. Ketika saya mengulurkan tangan saya Yonas, seneng dong gitu ya. Raya malah mundur, tarik tangannya. Karena apa? Wah, jangan tipu saya lah, Pak. Gitu kan? Jaga jarak. Karena apa? Bang Yonas itu seperti ini ciri-cirinya. Nih bukti fotonya. Ya, screenshot di IG saya yang waktu mahasiswa, misalnya begitu. Nah, disitulah sesungguhnya mengapa nggak match, karena apa? Raya sedang mencari the image of Yonas. The idea of Yonas. Bukan Yonas himself. Kalau seandainya saya memperkenalkan diri pun nggak percaya. Demikian juga tentang Allah. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia memperkenalkan dirinya, apa kata orang? Bukan seperti kamu, yang kami. Maka justru dikatakan di Yohanes, datang ke milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Ya, karena sesungguhnya mereka tidak mencari Allah. Mereka mencari the idea of God. Jadi kalian tahu mengapa banyak agama-agama, karena mereka sedang mencari the idea of God. Nah, oke, kalau gitu saya agama nggak bisa, amal perbuatan dong, gitu kan? Saya kan hidup saya nggak kacau banget, baik-baik. Saya sering beramal, saya sering nolong orang dan lain sebagainya. Untuk hal itu, saya mengasih ilustrasi sedikit, yaitu ketika saya punya hobi masak, gitu ya. Let's say pagi itu saya masak spaghetti, sudah beli La Fonte, daging cincang, jamur, terus saus bean, Hans dan lain sebagainya sudah siap. Nah, ketika sedang masak, ada di depan saya ada seorang pengamen nyanyi lagu, mana lagunya lagu gereja lagi kan? Wah, maka langsung uang saya rogoh, saya kasihkan semuanya. Nah, sebelum itu ketika saya sedang masak asik tadi, ada jidat saya kena arang atau jelaga, bahasa Indonesia yang tepat. Kena di jidat saya. Nah, ketika saya melakukan kebaikan tadi, memberi uang kepada pengamen tadi, pertanyaan saya kepada kalian, apakah jelaga saya hilang? Enggak. Ya. Terus ada nenek-nenek yang lewat bawa barang banyak, ya. Terus saya bantuin. Didoain sampai di sana, terima kasih, didoain, diberkatin, gitu ya saya. Oleh si nenek ini karena kebaikan saya, pertanyaan saya, hilang nggak? Enggak. Ya. Karena amal dosa itu dua domain atau universe yang berbeda. Ya. Bahkan Yesaya 4 ayat 6 itu dikatakan apa? Segala kebaik amal kami, segala kebaik kesalehan kami seperti kain kotor. Dikatakan demikian. Yesaya 64 ayat 6. Nah, yang ngomong ini yang ngomong itu orang sekelas nabi besar, Nabi Yesaya. Dia ngomong, kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehannya loh. Apalagi kenajisannya.
Kelas Nabi loh, apalagi kita. Maka segala kesalahan kita pasti sangat menjijikkan. Dan kata kesalahan kami seperti kain kotor itu menggunakan kata penerjemah yang tepat adalah kain najis. Kain najis itu adalah kain yang digunakan oleh wanita ketika datang bulan. Atau yang kalian pakai softtek, femitek, whatever text itu. Nah, saya mau tanya, ya, Eleonora gitu. Setelah softtek itu dipakai, kau simpen nggak? Enggak, Bang. Enggak. Karena apa? Jijik, Bang. Betul. Itu menjijikkan buat kamu. Nah, kesalehan manusia, kesalehan orang seperti saya di depan Allah seperti kain najis. Apalagi kesalehan kita, apalagi kebejatan kita. Jadi, pendek kata, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, ketika ada yang baik, yang jahat itu muncul daripadaku, aku manusia celaka. Siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 21 sampai 24, khususnya ayat 24. Syukur kepada Allah. Ya, ketika pengharapan itu hilang, ada Kristus yang menjadi pengendara atau yang menjembatani kita. Sehingga kita boleh datang menghampiri Allah. Ingat, karena ketika Allah melihat kita, Kristus sudah melingkupi kita. Maka kita justified. Yang dilihat Allah adalah Kristus yang taat. Kristus yang telah mati, bukan kebejatan kita lagi. Gitu. Nah, jadi Kristus tadi, di dalam penebusannya, pertama kali dia adalah melakukan pendamaian atau propitiation, atau mendamaikan, meredakan murka Allah. Ya, yang lain mengatakan, oh enggak meredakan Allah, enggak murka kok, gitu ya. Mengabaikan ayat ini, dia mengatakan yang benar itu adalah merukunkan kembali, ya, yang berseteru dirukunkan, gitu. Ada teksnya. Ada lagi yang mengatakan enggak kok, yang dilakukan Kristus itu sesungguhnya menebus, redemption. Galatia ayat 13 seperti yang kita telah baca tadi. Dan yang terakhir adalah Kristus itu enggak itu tapi menggantikan kita. Nah, saya enggak mau terdebat di dalam para teolog tadi. Kalau buat saya, ayatnya masing-masing ada, maka bagi saya Kristus memang mendamaikan kita, ya, meredakan murka Allah. Yang kedua, Kristus juga merukunkan kita supaya kita nggak berseteru. Dan yang ketiga, Kristus juga menebus kita dari kita digadai, dikuasai oleh dosa tadi. Dan yang terakhir, memang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Kristus menggantikan hukuman itu. Jadi teks-teks ini sesungguhnya teks mendukung bagaimana karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan mengapa Kristus, ya? Karena Kristus itu adalah satu-satunya pribadi yang mampu melakukan itu, yang layak untuk itu tepatnya. Perhatikan, ketika seseorang dikuasai oleh dosa, di bawah belenggu dosa, dipenjarakan oleh dosa. Pertanyaan simpel buat saya. Siapakah yang mampu membebaskan orang dari penjara? Siapa? Orang yang di luar penjara. Siapakah yang mampu menebus orang yang jadi budak? Bukan orangnya sendiri, melainkan orang yang merdeka. Nah, satu-satunya pribadi yang di luar dosa, yang tidak mengenal dosa, hanya Kristus. Terus Yesus adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu telah Kristus lakukan. Ya, maka tidak mengherankan kalau Kristus mengklaim akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini
Tidak ada satu nama yang olehnya manusia boleh diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana proses terjadinya sejak Allah merancangkan sampai Allah sampai Allah menggenapkan proses itu yang disebut proses penebusan atau keselamatan. Nah, saya akan mengajak kita membaca dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 31, tapi nggak saya baca semua aja ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka juga yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka juga yang dimuliakannya. Perhatikan kata-kata kerja yang ada dari Roma 8 ayat 28 dan 3-31 tadi. Yang pertama dikatakan kita itu dipilih, ditentukan, predestiny. Terus yang kedua, kita dipanggil katanya. Terus kita dibenarkan. Dan yang terakhir, kita dimuliakan. Ini versi sederhana tentang doktrin keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Para teolog mengumpulkan hal itu dari surat-surat Paulus, dari surat-surat Petrus, dari surat-surat Yohanes, sehingga membuat suatu ajaran sistematika pengajaran keselamatan yang kita sebut soteriologi. Dan urut-urutan tadi itu namanya Ordo Salutis atau urut-urutan keselamatan. Nah, ini pertama kali disampaikan oleh Jacob Carfov abad ke-18 awal, salah seorang teolog dari Lutheran, ya. Dia mengatakan apa itu Ordo Salutis? Proses yang dengannya karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus direalisasikan secara subjektif, maksudnya tidak ada bukti forensik begitu, di dalam hati orang dan kehidupan orang-orang berdosa. Tujuan ini semua untuk menggambarkan urut-urutan logis, bukan urut-urutan kronologis. Sekali lagi, urut-urutan logis, bukan kronologis. Karena nanti dari sini sampai sini itu ada bisa jadi satu single event, meskipun tidak selalu demikian. Ya. Nah, blok yang warna biru sebelah kiri ini adalah blok manusia sebelum lahir baru, yang masih mati secara rohani. Sedangkan blok yang warna merah muda ini adalah blok setelah lahir baru, setelah mengalami penebusan. Ya, dan akhirnya bisa bertobat. Dan proses kita sekarang secara umum ada di proses sanktifikasi ini, ya. Saya tadi mengatakan bahwa di sini adalah blok yang di sini setelah kita dilahirkan kembali atau dihidupkan kembali. Mengapa demikian? Saya akan bahas nanti di di tentang kelahiran baru. Jadi tentang Ordo Salutis sendiri, ya, itu pembahasannya utamanya di dalam mulai dari kelahiran baru, pertobatan, pembenaran, pengudusan, dan pemeliharaan Allah melalui Roh Kudus. Jadi, ya, yang pemuliaan itu tidak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan karena itu terjadi nanti saat kedatangan Kristus yang kedua. Jadi yang pertama yang kalian harus ingat, tidak terjadi itu urut-urutan yang sifatnya logis, bukan kronologis. Karena bisa saja beberapa kejadian atau event bisa terwujud secara single event. Nah, saya akan mulai dari regenerasi. Ya. Regenerasi atau kelahiran kembali adalah peristiwa mistis. Tolong digarisbawahi. Peristiwa mistis yang merupakan karya Roh Kudus yang memampukan manusia untuk merespon atau
merespon panggilan atau effectual calling. Ya, saya akan kembali ke ayat tadi. Ya, nah, ketika keadaan di sini, keadaan manusia sedang dalam keadaan mati secara rohani. Apa itu mati rohani sebentar lagi? Nah, kalau orang mati secara rohani, ketika dipanggil, bisa respon nggak? Tentu tidak, meskipun secara telinga bisa mendengar. Contohnya begini. Ketika saya tinggal di kampung saya, karena saya adanya di kampung saya cuma masjid, nggak ada gereja, SD saya adanya SD negeri, nggak ada agama Kristen dan sebagainya. Maka saya, ya by default, saya Muslim. Dan saya melakukan upacara-upacara seperti agama Islam, berpuasa saat Ramadan, sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya masuk SMP, di SMP itu ada pilihan agama. Agama yang disarankan, Kristen, Katolik, Islam, Hindu. Nah, ketika itu dibuka, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu calling. Tetapi saya belum menjawab calling itu. Belum efektual, itu general calling. Maka ketika saya ikut agama Islam, saya nggak ikut, nggak angkat tangan. Saya ikut agama Hindu, saya nggak angkat tangan. Saya ikut agama Kristen, saya nggak angkat tangan. Saya ikut agama Katolik, saya angkat tangan. Saya pertama kali mengenal kekristenan dari Katolik. Dan ketika saya mengenal itu, Romo yang ngajar di kelas Katolik itu memberikan saya Alkitab. Itu pertama kali saya ketemu Alkitab. Itu another general calling. Dan ketika saya membaca Alkitab itu 2 kali selesai, kok seperti ada sejarah keselamatan yang begitu jelas benang merahnya, kok rasa-rasanya masuk akal ya. Itu another general calling, tetapi belum membuat saya menjadi Kristen. Meskipun saya sudah beritakan Injil itu kepada adik-adik saya. Saya katakan gini, kayaknya masuk akal deh. Mendingan kamu Kristen aja. Terus setelah adik-adik mulai bisa diyakinkan, kakak-kakak baru kakak-kakak saya coba yakinkan. Terus setelah saya kuliah di UI, di MIPA, saya baru mulai memberitakan kepada orang tua saya. Tetapi saat itu saya belum menerima Kristus secara pribadi. Sampai suatu retreat ketika ada altar call untuk menerima Kristus dan melayani Tuhan, saya mengatakan ya, saya akan ikut Yesus. Wah, itu dramatik banget itu. Lagunya begini. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela aku lepaskan. Pacarku di sebelah loh. Kalau dilepaskan lagi gimana ini? Gitu ya. Jadi ketika akhirnya kalau seandainya nggak jadi sama dia demi panggilan Injil, I'm okay. Nah, itu namanya effectual calling. Mengapa saya bisa menanggapi effectual calling? Karena Roh Kudus telah menghidupkan saya. Nah, ke depan atau telah melahirkan baru saya. Maka dikatakan tadi peristiwanya itu mistis, nggak ada bukti. Wah, ketika Roh Kudus lahir itu mendadak diri saya kelihatan diliputi cahaya surgawi, terus direkam pakai video, nggak ada. Yang tahu cuma saya dan Tuhan. Maka disebutnya nggak ada bukti forensik. Maka peristiwa itu bersifat mistis. Itulah sebabnya di Yohanes 3 ayat 3 dan 5 Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh atau kelahiran kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu dah prasyarat utama. Kamu nggak bisa nonton bioskopnya tanpa melalui pintu studio 2. Gitu, nggak bisa. Nah, jadi orang boleh menikmati
karya penebusan tadi jika dia telah dilahir barukan. Mengapa saya menyebut dilahir barukan? Tadi sempat saya singgung di Kejadian 2:17, Roma 3:23, ya, Kejadian 6 ayat yang kelima, bahwa keadaan manusia itu mati secara rohani. Ini saya nyebutnya di Efesus 2 ayat 1 sampai 2a. Tolong perhatikan baik-baik. Ini sangat penting. Dikatakan Paulus ngomong kepada jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Berarti jemaat penerima surat ini masih hidup. Nah, kalau masih hidup, dahulu sudah mati, apa dia mengalami kebangkitan? Seluruh jemaat Efesus? Kalau itu yang terjadi, geger itu seluruh Efesus. Nah, kalau gitu, apa yang dimaksud kamu sudah mati? Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oh, kamu itu mati karena dosa-dosamu. Mati karena dosa-dosamu itu dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Perhatikan. Ya, yang disebut mati di dalam dosa, itu hidup di dalam dosa. Paradoks banget. Pantesan saya sudah khotbah 28 tahun baru ngerti teks ini. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mengalami perubahan radikal di dalam melihat keselamatan itu. Dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Nah, kalau dikatakan ikan hidup di air, bisa nggak ikan hidup di luar air? Nggak bisa. Mati di dalam rohani adalah hidup hanya melayani dosa. Itulah Yohanes 4 tadi yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Tidak bisa tidak kecuali berbuat dosa. Itu yang disebut mati secara rohani, yaitu hidup yang hanya bisa melakukan yang dosa mau, bukan yang kita mau. Itulah di Roma pasal yang ke-7, Paulus mengatakan, ketika yang baik ingin kulakukan, yang jahat itu muncul. Karena sudah dikuasai oleh dosa. Atau Kejadian 6 ayat yang kelima, maka menyesalah Allah telah menjadikan manusia. Sebab besar kejahatan manusia di bumi. Dan kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Itulah yang disebut dosa asal. Itulah kematian rohani yang membuat seseorang hanya ingin melakukan dosa. Dosa impossible ketika dibilang terima Kristus yuk. Enggak. Maka satu-satunya cara yang melalui ayat yang kelima, ya, yang katakan Efesus 2 itu, dia telah membangkitkan kita di dalam Kristus. Nah, mati secara rohani itu dibangkitkan. Itulah proses kelahiran kembali. Jadi, kita akan melihat, ya, free will manusia. Ini menurut Santo Agustinus, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, posse non picare, mungkin tidak berdosa. Jadi ada kemungkinan untuk tetap tidak berdosa. Tetapi ketika manusia semulai jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, maka status manusia menjadi non posse non picare. Tidak bisa tidak berdosa, pasti berbuat dosa. Kejadian 6 ayatnya yang kelima, Efesus 2 ayat 1 sampai 2a, Roma 7 ayat 21 sampai 24. Jelas sekali itu. Non posse non picare. Setelah dilahirkan baru, maka kita bisa saja posse non picare atau bisa juga posse picare. Bisa tetap melakukan dosa. Itu adalah sebabnya kalau kalian melihat hamba Tuhan, kakak rohani masih berganjang di dalam dosa, itu karena kedagingannya yang belum selesai. Dan nanti setelah kita masuk kerajaan Allah, konsumasi, maka kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi itulah perubahan radikal ketika seseorang dilahirkan baru. Kita masih ada 3 poin lagi,
Ya, jadi di dalam konversi atau kelahiran baru tadi, setelah kelahiran baru itu membuat kita mampu bertobat. Iya kepada Injil, iya kepada hukum-hukum Allah. Misalnya, ketika kita nanti bertemu dengan dosa-dosa kita, kita mampu mengatakan yes to God, no to the sin. Itu nanti kita akan lihat di saat sanktifikasi. Nah, setelah dilahirkan baru, maka kita bisa berespon terhadap effectual calling. Mengapa disebut effectual calling? Karena pertanyaan itu yang membuat kita diselamatkan. Jawaban di situ kita mampu menjawab. Mengapa mampu? Karena kita telah dilahirkan kembali. Kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Efesus 2 ayat yang kelima. Nah, karena kita sudah mengaku miliknya Kristus, kita menjadi milik budaknya Kristus, maka yang bertanggung jawab terhadap diri kita itu Kristus. Maka Allah menganggap kita sekarang benar. Kita di-justified, ya. Dianggap benar berdasarkan kebenaran Kristus, bukan karena kita sendiri. Saya kasih ilustrasi. Saya berharap stay in next 10 minutes, not more than this. Tenang aja ya. Karena memang panjang. Biasanya saya berapa sesi, tapi saya harus speed up. Nah, saya itu waktu masih kecil, ya itu mirip Claudio. Berpikir bahwa orang pakai kacamata itu keren, pinter, gitu. Tetapi setelah saya dewasa, pengalaman hidup membuktikan memang orang pakai kacamata itu keren, dan saya yakin Claudio pun setuju dengan saya. Ya, apalagi Eleonora juga langsung senyum karena merasa satu aliran gitu ya, aliran berkacamata gitu. Nah, saking waktu kecil itu beranggapan bahwa kacamata itu keren. Saya dulu waktu masih kecil suka pakai kacamata mainan. Belum seperti sekarang ada plastiknya yang dijual cendem, itu nggak ada. Gitu. Adanya dibuat dari bambu, terus pakai kertas minyak. Yang kalian bisa lihat waktu prakarya itu warna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, waktu kalau pakai kertas minyak warna merah, maka semua yang di depan kita jadi merah. Kalau pakai hijau, meskipun di depan ada sampah warnanya coklat, semuanya jadi hijau. Nah, demikian juga ketika Allah melihat kita melalui Kristus, maka Allah hanya melihat kita yang dibenarkan di dalam Kristus. Terus Allah dipuaskan, propitiation tadi, karena karya Kristus. Nah, jadi ini secara de jure kita sudah disebut anak-anak Allah. Boleh masuk di dalam keluarga Allah. Tetapi bukan berarti kita layak untuk menjadi sudah layak secara attitude, layak secara tutur kata menjadi anak Allah. Belum. Baru secara de facto, de jure. De factonya prosesnya itu proses di dalam proses sanktifikasi atau pengudusan. Apa itu proses sanktifikasi? Yaitu proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang orang percaya itu hidup. Ya, belum selesai sampai pada hari kematiannya. Mengapa? Karena memang banyak yang harus dibenahi. Saya mau kasih ilustrasi. Siapa yang baru Batak di sini? Eleonora, baru Batak kah? Iya, oke. Baru apa? Oh, Siburian. Oh, ya, baru lihat Siburian. Oke. Nah, mendadak, ya, pas lagi dengerin doktrin soteriologi itu, HP-nya bergetar, ting, gitu. Wah, nggak taunya dari ada logonya dari Royal Palace yang ada di Kerajaan Inggris. Nggak main-main ini. Surat itu mau dibuka sekarang, kok nggak enak, kan lagi pembinaan, buka entar aja. Maka begitu selesai pembinaan, langsung buru-buru dibuka. Nah, mengatakan, Dear Miss Siburian, hormat, ya pegawai kerajaan hormat, gitu. Dikatakan berdasarkan hasil rapat besar kerajaan Inggris,
dan melihat tulisan-tulisan kamu yang ada di sosmed, kami menetapkan menganugerahi Anda menjadi warga kerajaan Inggris. Catat, bukan warga Inggris. Warga kerajaan Inggris. Maka mulai sekarang Anda berhak menggunakan kata princess. Wow, gitu kan? Ketika dibuka, wow. Tetapi Eleonora, ya, nanti di akhir tahun akan ada pertemuan keluarga kerajaan dan anggota keluarga kerajaan baru harus menghadiri public speech. Oleh karena itu, tolong tuvelnya diperbaiki, ya kan? Jangan sampai ngomong Inggris logat toba. Gimana itu kan? Maka untuk itu kamu harus ngambil kelas TOEFL dan harus lancar. Selain itu juga kamu juga belajar table manner, Eleonora. Karena di kerajaan Inggris itu nggak ada yang makan seperti di Lapo pakai tangan sama kobokan itu. Di sana pakai pisau dan garpu. Nah, oleh karena itu kamu juga belajar table manner, bagaimana pakai garpu yang besar atau yang kecil, pisau besar atau yang kecil, gelas kecil atau yang kecil. Kalau di Lapo kan gelasnya semua sama. Di sini enggak, anggur merah seperti ini, anggur putih seperti ini, dan seterusnya dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Eleanor, ketika kamu belum ambil, karena baru musim bulan depan, belum ambil TOEFL, dan belum ambil table manner, kamu sudah warga kerajaan Inggris tidak? Hah? Suratnya tadi gimana? Ya, saat ini kamu bisa menggunakan kata princess. Berarti sudah. Maka secara de facto kamu adalah warga kerajaan Inggris. Secara de jure, hanya secara de facto kamu belum. Mana ada warga kerajaan Inggris makannya pakai tangan tanpa garpu dan pisau. Gitu. Nah, demikian juga di dalam proses keselamatan. Dia justified. Kita orang-orang kudus. Kita bisa pakai nama the saint. Tetapi surat-surat Rasul Paulus bilang gitu, kita belum layak melakukan itu. Misalnya, proses pengudusan itu, misalnya internalize the truth. Encounter the truth. Pornografi adalah dosa. Wah, apa? Ya, dilihat dari kitab Imamat, surat-surat Rasul Paulus, pornografi adalah dosa. Sekarang pilih, choose and commit. Saya akan berhenti dari pornografi, apa akan terus melakukan? Kalau saya berhenti, maka dosa pornografi drop. Kita makin menyerupai Kristus, karena Kristus tidak ada pornografi dalam dirinya. Tapi kita belum sempurna seperti Kristus. Apalagi bicara lemah lembut. Wah, ternyata bicara kasar kayak Bang Yonas ini ternyata menyakitkan hati orang. Gitu misalnya. Internalize the truth. Setelah itu, choose and commit. Kalau kita memilih untuk berhenti dosa tersebut, maka dosa tadi drop. Makin menyerupai Kristus. Meskipun belum 100%. Itulah sebabnya tujuan akhirnya adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka manusia baru itu ya secara de jure baru, tetapi belum secara total baru. Nah, itulah sebabnya kalian bisa temukan orang-orang yang hamba-hamba Tuhan masih jatuh di dalam dosa. Selama dia jatuh dan bertobat, itu nggak masalah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini sekali lagi bagian terakhir ya paling 2 atau 3 slide lagi. Ya, nah ini adalah perjalanan iman seseorang setelah lahir baru. Sebutlah misalnya paling bawah ini adalah Sintong, anak kita, gitu kan? Ya, nah jalan imannya datar-datar aja, gitu ya. Mulai aktif di persekutuan agak nanjak dikit, diputusin pacarnya turun lagi, dapat pacar baru naiklah imannya.
Terus setelah berjalan sekian lama mulai datar lagi, opungnya meninggal, langsung berpikir, ntar kalau mati aku kemana? Wah, langsung dia bertobat. Pertumbuhannya luar biasa. Saat dia bertumbuh di rumah tangga keluarga, 50 tahun setelah pertobatan, kalau boleh dinilai nilainya 40. Demikian juga dengan misalnya Bagus misalnya ya, seperti ini. Ternyata sampai akhir hayatnya cuma 80. Terus yang terakhir misalnya Thomas gitu ya, naik turun imannya tergantung mood gitu. Tetapi menjelang akhir itu dapat nilai 90. Dan perhatikan. Semua tidak ada satupun yang mencapai nilai 100. Semuanya tidak ada yang lulus murni. Semuanya dianggap lulus. Itulah sebabnya tadi kita sebutnya sebagai justified. Jadi sekali lagi, kita dibenarkan bukan karena kitanya, melainkan karena kita dalam rencana Allah dimatikan oleh Roh Kudus. Tugas kita cuma tadi, saat ada calling yang tadi untuk bertobat dari dosa-dosa yang tadi, bukan hidup baru, dosa-dosa yang nyontek, pornografi dan sebagainya tadi, kita menjawab iya dan berkomitmen. Itu satu-satunya komitmen taat, ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa orang tersebut tetap di jalan keselamatan, maka Roh Kudus memimpin umat Allah untuk tetap di dalam jalan keselamatan. Ya, ini pengkuat iman Westminster dikatakan orang-orang pilihan tidak akan dapat secara total pada akhirnya menjauh dari kondisi anugerah. Sebaliknya pasti akan bertekun karena pertolongan Roh Kudus. Ketekunan Roh Kudus ini adalah pemeliharaan Allah, maka Allah tidak mungkin gagal. Sehingga kalau kita melihat sejak rencana Allah dari awal, penentuan penebusan di dalam Kristus, sanktifikasi di dalam Roh Kudus, sampai akhir hidup kita dipeliharakan oleh Allah, maka kita ada kepastian bahwa sekali selamat tetaplah selamat. Tetapi kita tidak akan sombong. Kalau udah selamat ya pasti udah selamat. Saya akan kasih ilustrasi seperti ini, teman-teman. Ini terakhir kalimat saya. Suatu kali saya ada membawakan bahan ini di satu gereja. Dan saya ngasih ilustrasi bahwa keselamatan itu seperti ada suatu konser, let's say konsernya si A yang begitu fenomenal. Dan untuk bisa masuk ke konser tersebut harus beli tiket. Maka saya beli tiket dan saya ikut jualan tiket. Ya, tetapi kalau nanti ternyata ada orang yang dibiarkan masuk oleh penjaga pintu untuk masuk tanpa bayar tiket, saya nggak berhak protes. Itu anugerahnya Allah. Itulah sebabnya saya nggak protes ketika penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus bilang, Tuhan mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Nah, ketika seperti itu ada seorang bapak yang sangat talente, ternyata orang kaya setelah saya tahu. Dia bilang begini, Mbak, kalau gitu ketika saya udah pegang tiket, saya bisa semau gue dong. Saya bisa ke kafe, saya bisa dugem dulu. Tadi aja pas saat mau pertunjukan utamanya saya datang. Maksudnya, ya gue nikmati hidup udah pasti selamat kok. Gitu. Terus saya mengatakan begini, dapat ide ngomong ini. Yang Bapak pegang itu tadi, Bapak yakin itu tiket konser. Atau jangan-jangan Bapak itu stroke Indomaret yang Bapak pikir tiket konser. Bapak itu diam, terus duduk. Dan ketika saya doa penutup, Bapak itu serius sekali berdoa. Selesai saya tanya sama pendetanya, siapa orang itu? Oh, itu pembuat masalah di gereja kami. Dia orang kaya. Dia kerja di Pertamina, kaya banget. Itulah sebabnya, kalau orang paham tentang keselamatan, maka orang tersebut tidak akan main-main dengan keselamatan. Kira-kira itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, sesi kedua sebenarnya berbicara tentang kapitalisme arminianisme yang tidak akan saya bahas kali ini.
Saya persilahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Please, saya stop share. Oke, terima kasih Bang Yonas. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di slide dulu. Sebentar aku share dulu. Waduh, Bang, maaf udah lewat 20 menit. Nggak kebaca saya. Bang. Oke, sebentar ya. Ini udah kelihatan belum ya slide aku? Belum ya? Silakan dibacakan saya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Bang, saya masih penuh dosa. Apakah keselamatan tersebut akan tetap ada atau ada masanya? Walaupun semisal dosa saya mengerikan sekali menurut Alkitab, apakah keselamatan bisa dicabut? Ya. Orang yang merasa diri berdosa, sesungguhnya Roh Kudus sedang bekerja. Kalau Roh Kudus sedang bekerja, hiduplah dengan damai, tetapi bukan meremehkan bahwa dirimu sedang ada dalam koridor pintu keselamatan. Kalau bilang dosa yang paling gede, apakah Bapak Rasul Paulus tidak segede apa? Apakah para penjahat yang di sekeliling Tuhan Yesus itu dosanya menjadi perampok, pemberontak negara sekian banyak, belum sempat percaya Yesus, belum sempat belajar pembinaan soteriologi, tetapi di bilang begini, Yesus ingat akan daku jika engkau datang di dalam kemuliaan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya engkau pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada jaminan keselamatan yang jauh lebih pasti dibandingkan yang diterima penjahat tadi. Dia belum pernah melakukan kebaikan apapun. Bahkan, ya, kalau kita telah terima Kristus, mungkinkah keselamatan kita bisa dicabut? Kristus bukanlah Allah yang tidak tahu. Allah Bapa bukannya Allah yang mencela-mencela sehingga, wah, Yonas selamat ini. Tapi kok happen gitu ya, cabut aja deh. Bukan. Dari kekekalan dia telah menetapkan. Maka dia menjadikan Kristus untuk mati bagi saya. Dan ketika Yesus mati bagi saya, maka dia akan menjadikan orang menginjili saya. Dan menjadikan penginjil bagi saya, maka dia menjadikan Roh Kudus untuk membuat saya tetap seperti itu. Dan sampai usia saya yang tidak terlalu muda lagi. Kalian tahu, sebenarnya saya sangat demam, sangat tinggi pagi ini. Ya, saya sangat demam. Karena kesalahan kebodohan saya kemarin makan gorengan di kereta, saya baru pulang kampung untuk bikin makam mama saya. Tetapi, mengapa saya bersemangat menceritakan itu? Karena aku berhutang kepada Indonesia. Hidupku baik? Enggak. Brengsek, mungkin lebih brengsek dari kalian. Tetapi bukan itu yang dilihat Kristus. Yang dilihat Kristus adalah ketaatan ketika kita mau di dalam proses pengudusan atau sanktifikasi. So, my brother or sister, datanglah kepada Kristus dan berkatakan, aku orang berdosa, ampuni aku. Tunjukkan jalanku kepadamu, supaya aku bisa hidup seturut rencanamu dalam proses sanktifikasi. Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerintah di dalam hatimu. Bro, or sis. Tuhan Yesus berkata. Baik, terima kasih Bang Yonas buat jawabannya. Masih ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Pertanyaan yang kedua, saya tahu bahwa kita harus hidup layaknya orang yang diselamatkan, tapi seringkali saya tidak bisa mengalahkan keinginan daging saya. Apa yang harus saya lakukan ya Bang? Iya. Apakah Paulus ketika telah bertobat serta-merta dia sempurna? Enggak juga. Dia berantem sama Barnabas. Tuhan tetap pakai. Paulus bahkan karena menggunakan kata kasar, bukan Tuhan setuju dengan kata-kata kasar Paulus, tetapi Tuhan mau memakai Paulus. Karena apa? Karena Paulus mengatakan, aku menaruh kematian Kristus di dalam diriku. Keinginan untuk menaruh Kristus di dalam diri, itu jauh lebih penting. Ya, Paulus juga mengatakan, ketika ngomong itu kan setelah bertobat, nulis surat Roma tadi kan, aku manusia celaka, siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini? Bukan berarti sudah selesai, belum. Tetapi Paulus mempunyai kerinduan untuk dibentuk oleh Kristus. Petrus sudah selesai?
ketika bertobat? Belum, teman-teman. Bahkan dalam satu tradisi, Petrus masih bukan hanya menyangkal 3 kali karena apa? Ayam jantan berkokok itu. Saat ayam jantan berkokok. Bahkan ketika kota Roma dibakar, Petrus yang konon ngomong, aku rela mati bagi kamu. Dan Kristus sudah ingatkan, kamu akan mati secara terbalik itu pun, dengan cara disalibkan itu pun, dia tetap nggak bergeming. Dan akhirnya ketika penganiayaan begitu kuat di Roma, dia melarikan diri keluar. Di dalam satu tradisi, dia ketemu Kristus lagi. Dikatakan, kemana Tuanku? Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak kembali ke Roma untuk disalibkan kembali. Maka Petrus bertobat dan balik ke Roma untuk disalibkan. Kalian nontonlah film Saint Paul, itu bagus sekali tentang kematian Paulus yang menghadapi kematian dengan penuh sukacita. Atau Polikarpus, di mana kalian juga download juga banyak. Kan lihat bagaimana orang-orang sebelum menghadapi kematian. Sekali lagi, saya juga mempunyai keinginan daging yang baru disalibkan Kristus ketika usia saya di usia 55. Dan saya berteriak seperti Yakobus karena saya punya ambisi suatu terhadap anak saya. Dan ternyata ambisi saya Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan bilang apa? Ketika endingnya, jawabannya big no. Saya mengatakan apa? Okay, God, I am lose. You are the winner. Itu pengakuan iman saya yang saya terima bukan di usia muda saya. Maka ketika pun saya sakit, dibayang-bayangi sakit jantung, apa saya kurang semangat? Enggak. Aku lebih bahagia kalau saat memberitakan Injil, Tuhan memanggil saya. Dan berbahagialah kalian kalau suatu saat saya sedang pembinaan atau khotbah di FHUI, Tuhan memanggil saya karena nama kalian akan dikenang di keluarga saya. Oke? So, terus berjuang. Kristus sudah mati bagi kamu. Itu bukan perkara mudah. Karena Kristus mengatakan, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Keselamatanmu mahal. Tentu kamu tidak ingin meremehkan keselamatan yang mahal, bukan? Terus berjuanglah. Gagal, semua orang nggak pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi orang yang bijak akan belajar bertobat dari kegagalannya. Terus berganti, bro. Oke, thank you Bang Yonas. Pertanyaan selanjutnya, kalau mengikuti perintah agama tidak menyelamatkan, mengapa kita harus taat pada aturan-aturan yang ada di Alkitab, Bang? Ya, itu di dalam tradisi kita ada covenant of dan covenant of grace atau covenant of love. Ya, ketika Adam gagal menjaga covenant of work, maka Allah menyediakan covenant of grace atau covenant of love. Tapi ketika covenant of love itu diberikan, bukan berarti menghapus covenant of love, karena itu bukti cinta. Saya misalnya untuk membuktikan cinta saya kepada istri saya menikahinya, itu salah satunya. Tetapi saya juga, karena dia menjadi istri saya, udah selesai dong, nggak perlu aku cinta-cinta lagi. Enggak, saya tetap mengajak dia liburan. Meskipun kami nggak muda lagi, kami tetap selfie berdua, meskipun orang melihat kami aneh. Karena covenant of love harus mewujud di dalam covenant of love. Kamu bisa mencintai, ya, kamu bisa mencintai, kamu bisa berbuat tanpa mencintai, tetapi kamu tidak bisa mencintai tanpa berbuat. Simpel. Bagi cowok-cowok, jangan omong doang, buktikan cintamu dengan tindakan. Bagi cewek-cewek juga, buktikan cintamu dengan tindakan. Cinta kepada Allah akan buat kalian taat kepada Allah dalam hukum-hukumnya dalam Alkitab. Praise the Lord. Baik, terima kasih. Ini 2 pertanyaan terakhir nih Bang. Yang pertama, Bang, kalau nanti seandainya ada kakak kita yang belum menerima keselamatan, kita sebagai PKK harus gimana ya? Apakah memang harus diserahkan ke pendeta atau kita bisa ikut mendoakan? Bisa ikut mendoakan. Jadi kalau misalnya membahas tentang keselamatan, adakah keselamatan itu kan dikatakan di barang siapa mengaku
dengan mulut, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaannya, adik-adikku, apakah kalian sudah mengaku dengan mulut? Ini bukan pemaksaan. Tetapi kalau kita menerima Kristus, maka kita wajib melakukan proklamasi. Bisa kamu lakukan sendiri di rumah, bisa juga bersama-sama dengan saya. Kalau kamu tidak keberatan, mari saya pimpin kamu di dalam doa menerima Kristus. That's it. Oke, siap. Jelas banget nih ya. Berarti buat teman-teman CPKK dan PKK, kalau ada kakaknya yang mau menerima keselamatan, kita bisa ikut mendoakan juga. Terakhir, apakah yang tidak percaya keselamatan, semisal mereka yang belum percaya pada Allah, tidak ada keselamatan dalam hidupnya, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan tersebut? Apakah mereka tidak bisa diselamatkan, Bang? Oh, jelas, saya tadi telah memberi ilustrasi. Untuk masuk konser, sebentar anjing saya lagi ada orang-orang ribut di rumah saya. Sebentar ya. Iya, sorry. Dia paling nggak suka kalau orang pada berisik di depan rumah. Apalagi orang pada rame ngobrol di depan rumah. Dia nggak suka. Oke. Tadi saya katakan bahwa syarat masuk kepada konser haruslah pakai tiket. Maka kita harus menjual tiket dan beli tiket untuk diri kita sendiri. Ya, nggak penting orang tersebut, bukan penting dari kita, orang itu pegang tiket atau belum. Ya sampaikan aja, udah punya tiket atau belum? Kalau belum, saya tawarkan. Tapi jika tidak, ya nggak usah maksa. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan? Adilkah Allah? Iya. Kalau Allah berkenan menyelamatkan orang tersebut, by somehow, Allah pasti akan menyediakan jalan keselamatan untuk orang tersebut. Jalan untuk keluarga saya hanya melalui seorang anak SMP yang namanya Yonas. Ketika pertanyaan dari seorang guru agama, Pak Ignatius Suyadi mengatakan, siapa yang ikut agama Katolik? Saya angkat tangan. Kenapa saya mesti ke SMP itu? Kenapa saya harus hadir menerima tantangan itu? Itu cara Allah. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Habel? Yang lain sebagainya, yang tidak pernah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Pertanyaannya adalah, apakah iman mereka merefer kepada Kristus atau tidak? Mereka percaya tentang Mesias, mereka percaya akan adanya pembebas Allah Israel, meskipun tidak disebut dirinya sebagai Yesus Kristus. Ketika mereka percaya, maka orang-orang itu diselamatkan. Pendek kata, Tuhan kalau menetapkan keselamatan seorang, dia akan mempersiapkan jalannya dan akan mempersiapkan prosesnya hingga akhirnya. Sebelum saya menutup, salah satu yang membuat saya berubah dengan pengajaran yang saya tekuni ini. Saya tidak sibuk melihat status keselamatan seseorang. Oh, itu selamat enggak ya? Itu selamat enggak ya? Itu jangan belum selamat. Tetapi saya lebih sibuk untuk merubah status keselamatan. Bukan tahu status orang tersebut, itu enggak terlalu penting. Yang terpenting adalah merubah status orang itu. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Enggak sulit kok. Hanya perlu latihan. Gitu ya, saudara. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Yonas atas jawaban yang sangat memberkati dan juga antusiasmenya bagi teman-teman CPKK dan PKK dalam bertanya. Aku yakin bahwa sesi hari ini tidak akan sia-sia jadi sia-sia, tapi akan bisa terus kita ingat, kita pegang, dan kita bagikan kepada kakak kita masing-masing ke depannya. Untuk meresponi firman hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
undang Bang Yonas untuk menutup sesi pembinaan ini dalam doa. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk rencana agung Tuhan, tindakan-tindakan agung Tuhan, bahkan pemeliharaan agung Tuhan kepada setiap kami. Bahkan pagi, siang ataupun menjelang pagi menjelang siang ini pun Tuhan berkenan menunjukkan penetapan melalui panggilan-panggilan yang ada pada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah ajaran ini akan membuat adik-adik kami semakin lembut dan semakin mengasihi orang-orang yang berbeda dengan mereka untuk menawarkan jalan keselamatan bagi yang membutuhkannya. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Allah. Suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan memateraikan firman Tuhan yang telah sampaikan kepada setiap kami. Ampuni kami ya Allah. Jika dalam menekan firman siapa yang tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu. Jika dalam melakukan firman-Mu, mungkin hamba-Mu melakukan dosa di hadapan-Mu. Terlebih jika hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Sebab hormat dan kemuliaan bagi Allah. Dari kekal hingga kekal. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menjaga kami satu demi satu. Dan pertemukan kami pada pembinaan yang akan datang. Dengan semangat dan kerinduan yang lebih besar lagi. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan. Biarlah setiap langkah kehidupan kami hanya boleh menceritakan tentang Engkau dan karya-Mu di dalam kehidupan kami dan bagi dunia ini. Sebab untuk itu ya Tuhan kami telah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab untuk ini kami telah ditebus dan diutus. Dan untuk itu pula kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada tetap terus menyertai kita dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kita berelasi dengan keluarga dan berelasi dengan sesama, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Teman-teman, sesi pembinaan hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Baik, terima kasih untuk Bang Yonas dan kepada teman-teman semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada tim Regen. Oke, teman-teman terima kasih udah datang ke pembinaan kita yang ketiga ini dalam tema soteriologi. Di sini ada Bang Yonas, terima kasih Bang Yonas sebagai pembicara dan yang menyampaikan firman kita pada kali ini. Dan juga ada Eleonor dari 2019 sebagai MC kita. Ada juga Bang Andreas 2019 juga sebagai pemusik dan Bang Brian sebagai singer. Terima kasih teman-teman, teman-teman yang boleh bilang terima kasih ke Bang Yonas, Mbak Eleanor semua di chat boleh atau kasih reaction. Dan mungkin akhir kata, selamat hari Jumat, jangan lupa ikut pembinaan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat, dadah semuanya. Jumat. Selamat menggumulkan. Menggumulkan Oke, mungkin kita tutup yuk. Terima kasih Bang Yones, maaf tadi di Oke. Ya, saya kebiasaan nggak lihat. Tapi ternyata waktunya masih cukup kok. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Persembahan kami dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami terima kasih. Tidak ada satu kendala, tidak ada permasalahan internet ataupun semacamnya. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat kami yang mendengarkan dapat mendengarkan benar dengan hati mereka, dengan pikiran akal budi mereka Tuhan. Supaya mereka tidak datang duduk dan
diam saja Tuhan, tapi mereka benar mendengarkan, benar merasakan, benar jiwa mereka diguncangkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Dan kiranya mereka sebagai calon PKK Tuhan, mereka dapat merasakan betapa pentingnya keselamatan dan betapa pentingnya untuk keselamatan itu dibagikan kepada sesama mereka Tuhan. Tuhan, di sini ada Bang Yonas dan juga ada Ele. Kami berterima kasih Tuhan untuk pelayanan yang sudah kami ambil masing-masing, dan juga ada Andreas dan Brian yang mungkin belum bisa bersama dengan kami di sini berdoa bersama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan dalam pelayanan yang kami ambil ini, tambahkan talenta, dan supaya mereka tidak bosan-bosan untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk Bang Yonas, Kau terus teguhkan, Kau terus berikan kebijaksanaan Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang datang dari mulut, yang keluar dari mulut Bang Yonas bisa benar memberkati banyak orang Tuhan, bisa mengubah hidup yang mulai jatuh ke dalam dosa, dapat diingatkan dengan firman-firman-Mu yang datang dari Bang Yonas Tuhan. Dari Ele, Kau terus berikan kebijaksanaan, Kau terus bimbing dalam hidupnya Tuhan, supaya hidupnya bisa menjadi persembahan yang harum kepadamu juga Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami berterima kasih. Kau terus melindungi kami semua Tuhan, terus lindungi kami, datangkan malaikat-Mu, jauhkan kami dari segala mara bahaya, orang-orang yang berniat jahat, kuasa kegelapan, bahaya kecelakaan jalan, bahaya maut, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Claudio, terima kasih Lenora, Bang Yonas pamit ya. Terima kasih banyak Terima kasih Bang. Bang. Cepat sembuh. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.